Pendidikan Kabupaten Subang, kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Di sekolah yang kami pimpin di situ. Terkait dana bos dan apa itu? PNU ya, PNU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. Ke operator juga ada sesuatu yang janggal, tetapi tetap dikerjakan sama Danu ya. Ya, dan mah lempeng-lempeng aja gitu kan. Iya, menganggap itu tahu janggal, tapi masih dikerjakan itu. Tahu, iya. Kenapa masih dikerjakan? Apa karena memang bawahan dan diperintah atau bagaimana? Ya, diperintah. Diperintah siapa? Kenapa dana bos itu turun? Dasarnya kan dari data siswa di Dapodik. Jadi bukan, maksudnya muridnya nol. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Kita ini merangkum sahabat-sahabat AK adanya 3M, yaitu kasus Rajapati, kasus dugaan ranah korupsi dana bos BPMU, dan kasus OJ. 3 masalah. Di antara 3 masalah tersebut sahabat-sahabat AK ya belum tuntas 3-tiganya. Kalau kita bicara kasus Rajapati, kasus utamanya itu ada 3M, modus, motif, sahabat-sahabat AK, dan money, uang. Sebab di sana sahabat-sahabat AK tidak terlepas nanti dia masuk ke ranah dugaan ranah korupsinya, yaitu ranah dana bos ataupun BPMU. Di sana nanti kita lihat sahabat-sahabat AK, saksi-saksinya juga nanti ya orang-orang kepala sekolah yang ada di kasus Rajapatinya. Bagaimana bisa ada pelaporan-pelaporan sahabat-sahabat AK, bagaimana bisa muridnya 0 sedangkan besar kecilnya dana bos itu berasal dari jumlah murid dan sebagainya. Jadi kalau kita masuk ke dalam ranah pokok utamanya, ada 3 yang belum P21. Kalau ini dibahas, dituntaskan, tambah menjauh yang 3 itu. Ya, dalam analisa AK mereka tidak akan terlibat di dalam kasus dugaan ranah korupsi itu. Kalau di awal kan digemborkan ada masalah itu kan. Persaingan ini dan sebagainya. Ya silahkan aja coba masuk ke sana gitu. Masa iya hampir setahun ini sudah kata PH Yoris waktu itu sudah penyidikan, tapi sekarang apa yang terjadi? Inilah sahabat-sahabat kasus ini. Jadi akan tampilkan juga potongan video dari Danu sebelum dia ditangkap. Dia atas perintah siapa? Sebagai operator. Begitu juga saksi kepala sekolah di persidangan menerangkan dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya ya ingin mengejar sesuatu dari awal karena Mimin ini ada sangkut pautnya dengan dahulunya. Ya silakan saja coba ungkap ini dana bos, ada tidak keterlibatannya? Ya jangan-jangan tambah menjauh. Mimin Arigi Abi ditersangkakan, ini tuntas, tambah menjauh. Karena memang ya inilah sahabat-sahabat AK kasus ini yang tidak ingin dituntaskan akar masalahnya dalam analisa AK itu. Di sini tentang ranah sekolah. Karena Amel adalah bendahara sekolah, Ibu Tuti adalah bendahara yayasan, menyangkut uang. Menyangkut di sana bisa motif, menyangkut di sana bisa modus, masuk di sana tentang keuangan. Hanya segitu sahabat-sahabat AK, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Hey guys, ketemu lagi dengan Yoris Channel. Sekarang kita ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Subang. Kita sedang mengaktifkan akun-akun yang ada di sekolah ya. Terus tolongin channel Yoris MPO ya. Saya jujur ya, kalau pada saat itu muridnya saya akui data banyak tapi murid tidak ada. Berapa yang real muridnya itu? Biasanya yang kalau yang saya tahu pada saat itu tidak ada. Karena ya pada saat itu pagi murid saya mengumpulkan sekolahnya susah. Gitu. Bukan, maksudnya muridnya nol. Muridnya nol. kenapa dana bos itu turun? Dasarnya kan dari data siswa
di Dapodik. Jadi dana BOS itu dihitungnya per siswa, per tahun. Nah, kemudian di data Dapodik itu harus ada siswanya. Jadi semakin banyak data siswa, akan semakin besar dana BOS yang diterima. Nah, itu jadi dasarnya data siswa. Jadi yayasan menyerahkan data siswa. Ya, dari Ayoris saya menerima data siswa lulusan lama dari SMPN 1 Jalan Sagat dan SMPN 1 Siklahera untuk dimasukin. Jadi mana yang bisa ketarik, mana yang enggak. Kalau yang ketarik berarti dia statusnya tidak melanjutkan. Ya, karena kalau misalnya pas ditarik ternyata dia tidak bisa berhasil, berarti sudah melanjutkan ke sekolah yang lain. Gitu. Untuk apa namanya? Untuk dana BOS itu kan tadi ada 3 item ya, yang diterima dari sekolahan. Ada dana BOS, ada dana apa lagi? PPMU. PPMU, satu lagi? Udah. 2 aja. 2 aja. 2 aja. Nah itu memang akhirnya dana itu untuk keperluan siapa saksi? Dinikmati untuk apa? Dipergunakan untuk apa? Yang saya tahu penggunaannya gaji guru, kemudian renov kecil-kecilan, ya sisanya yang saya tahu keluarga yayasan. Untuk yayasan? Keluarga yayasan. Ya. Cuman buat laporan aja, laporan fiktif begitu? Nah itu kalau laporan fiktif itu ada Pak Robi yang biasa buat laporan, itu Yoris yang handle. Dianggap dari yayasan itu ada sebuah kejanggalan. Kita pisah dulu nih ya. Boleh. Kasus Rajapati dan Ya. persoalan sekolah. Iya, boleh. Nah, jadi ini berbicara terkait persoalan sekolah. Kalau Danu menganggap ada sesuatu kejanggalan, berarti waktu itu Danu sebagai operator juga ada sesuatu yang janggal, tetapi tetap dikerjakan sama Danu ya? Ya, dan mah lempeng-lempeng aja gitu kan. Iya, menganggap itu tahu janggal, tapi masih dikerjakan itu. Tahu, iya. Kenapa masih dikerjakan? Apa karena memang bawahan dan diperintah atau bagaimana? Ya, diperintah. Diperintah siapa? Ya, ketua yayasan sih. Siapa? Ayoris. Oh, berarti kalau begitu, Danu ini kita urut satu-satu ya. Boleh. Jadi suruh jaga TKP, suruh Ayoris. Kalau Iris. Terus ambil motor di depan SMA, Ayoris. suruh Iris. Terus beli seltip, Ayoris juga. Iris juga. Termasuk yang barusan, Ayoris juga. oh begitu ya? Iya, semuanya sih saya. Ya. Terus ada nggak hal-hal lain dari persoalan yayasan yang menurut Danu juga janggal gitu? Janggal. Nggak ada sih. Soalnya kan akhirnya nggak pernah nanya soal yayasan nih. Soal sekolah maksudnya. Iya. Kalau janggal mungkin dulu lah, tapi Iya. nggak tahu sih. Iya. Kalau sekarang mah ya dan mau apa yang diperintahkan pas Danu kecemplung 2018 ya. Di situ juga ini main data juga sih sama. Tapi yang Danu alam itu pas Danu kecemplung di 2018 sampai sekarang gitu. Jadi ini by data mah ada. Ada. Tapi orangnya tidak ada. Tidak. Ya itu bilang bisa dihitung lah. Ada Ya. kalau enggak. Iya tidak sesuai tidak gitu. sesuai lagi. Antara data yang ada dengan faktanya. Iya, yang ada. Yang ada Siap. seperti itu. Tapi karena memang Danu diperintahkan untuk itu ya apapun Danu lakukan ya, Iya. seperti itu ya. Siap. Klien kami ini dipanggil ke sini itu dia sebagai saksi ya, dinyatakannya atas dugaan tindak pidana korupsi. Itu yang terjadi di sekolah yang klien kami pimpin di situ. Terkait dana BOS dan apa lagi itu? PPMU ya, PPMU. Jadi perkara ini sudah ditingkatkan ke penyidikan, sidik ya. Jadi sudah sidik. Jadi hari ini Ayoris di BAP juga dengan Pak Yosef juga ya. Pak Yosef. Dikonfrontasi dengan Pak Yosef maksudnya gitu Bu ya? Enggak juga sih, belum ke konfrontasi, cuma sama-sama dipanggil aja. Satu ruangan gitu Bu? Beda. Oh, beda ruangan. Beda ruangan, cuman ya kedudukannya mereka sebagai saksi dua-duanya. Karena ya sekarang masih proses pencarian fakta-fakta hukum. Maaf kalau penyidikan biasanya sudah ada tersangka, belum ada ya? Nanti, belum nanti ya. akan ada gelar dulu setelah proses ini pasti akan dilakukan gelar untuk ditetapkannya tersangka. Jadi artinya perkara ini sudah ditemukan pidananya kalau sidik itu artinya.
Kalau lidik itu kan belum sedang dicari pidana, Yeah, tapi yeah. kalau sidik itu artinya perkara ini sudah Ditemukan. unsur pidananya. Nah, nanti setelah itu mungkin akan ada gelar, mungkin ada kepolisian untuk menentukan siapa tersangkanya.